Selamat berjumpa kembali di acara YouTube channel MPS Ministry. Apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat sejahtera dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kali ini saya akan menanggapi pokok pembahasan dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang bahasanya bisa berkamuflase dalam menghakimi suatu gereja ataupun suatu jemaat gereja yang melakukan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi sebelumnya mari kita saksikan video yang disampaikannya. Kita kembali jumpa dalam program The Voice of Truth, Suara Kebenaran. Yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh diberkati Tuhan, mendapatkan input, masukan yang benar-benar berarti, input atau masukan yang benar-benar memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, di dalam gereja kita sering melihat fenomena karunia-karunia roh didemonstrasikan, khususnya di kalangan gereja-gereja tertentu yang menekankan pekerjaan Roh Kudus. Dan saya sering mendapati gereja-gereja yang menekankan pekerjaan Roh Kudus menuduh orang-orang atau gereja-gereja yang jarang berbicara mengenai karunia roh sebagai gereja-gereja yang tidak menghargai Roh Kudus atau tidak diurapi Roh Kudus. Seakan-akan penghargaan terhadap Roh Kudus itu ditandai dengan demonstrasi karunia roh tertentu. Seakan-akan cara menghargai Roh Kudus dengan mendemonstrasikan karunia-karunia roh tertentu, seperti bahasa roh, penglihatan, nubuat, ya, dan lain sebagainya. Kalau ada orang atau gereja atau komunitas Kristen yang tidak mendemonstrasikan karunia-karunia roh tersebut, dianggap tidak menghargai Roh Kudus, ya, tidak memiliki Roh Kudus. Nah, ini benar-benar konyol, saudaraku sekalian, dan bodoh. Dan banyak orang-orang Kristen baru, anak-anak remaja pemuda yang dibodohi dengan konsep itu. Roh Kudus memiliki banyak karunia. Dan hendaknya kita tidak berpikir sempit seakan-akan hanya mereka yang mendemonstrasikan karunia-karunia roh tertentu tersebut sebagai gereja yang menekankan Roh Kudus. Ya, selama ini kita mendengar ada orang berkata, oh itu gereja yang tidak menekankan Roh Kudus. Lalu ada gereja yang menekankan Roh Kudus. Gereja yang menekankan Roh Kudus itu gereja-gereja yang mendemonstrasikan karunia-karunia roh seperti penglihatan, nubuat, berbahasa roh, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya maksud saya adalah yang bisa dilihat seketika, yang dapat dibuktikan seketika. Dan ini pikiran naif yang harus diperbaiki. Saya tidak bermaksud mencela gereja manapun, saya hanya mau mengajak kita berpikir dewasa, berpikir smart, berpikir cerdas. Orang percaya yang memiliki kepribadian yang baik dan kapasitas diri yang memadai akan dapat membedakan roh, dapat dipercayai membedakan roh. Orang percaya yang memiliki kepribadian yang baik dan kapasitas diri yang memadai sehingga dapat dipercayai dengan karunia membedakan roh, dapat dengan mudah dan dapat dengan cepat membedakan apakah karunia yang sedang
didemonstrasikan adalah karunia Roh Kudus atau palsu. Harus kita waspadai gereja-gereja yang katanya menekankan karunia roh, yang katanya menghargai Roh Kudus dengan bukti mendemonstrasikan karunia roh seperti penglihatan, nubuat, ya, dan bahasa roh tersebut, bisa terjebak dalam penipuan karunia atau memalsukan karunia. Palsu di sini bisa berarti berasal dari iblis, tapi juga bisa berasal dari dirinya sendiri. Kalau berasal dari iblis itu lebih cepat dikenali. Ya, kalau orang berbahasa roh tapi bukan dari diri sendiri, dari iblis, cepat dapat dikenali. Oke, terima kasih pemirsa YouTube. Kita sudah mendengarkan penjelasan daripada Bapak Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan adanya pemalsuan roh dalam suatu gereja atau dalam suatu jemaat beribadah. Dia berasumsi adanya anggapan bahwasanya suatu gereja tersebut menilai suatu gereja seolah-olah seakan-akan gereja yang satu tidak mempunyai karunia-karunia Roh Kudus. Dan dia mengatakan adanya pemalsuan karunia Roh Kudus jika ada suatu gereja yang mendemonstrasikan adanya nubuat ataupun mujizat ataupun berbahasa roh. Saya rasa ini sudah masuk dalam konteks penghakiman. Saya rasa nggak baik untuk menilai suatu ajaran gereja ataupun dogmatika penekanan gereja menurut ukuran yang kita pakai. Sebab ada tertulis dalam Matius 7 ayat 1, saya bacakan dulu ayatnya. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka apakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi Matius 7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita berjemaat supaya tidak mengukur atau menghakimi ajaran dogmatika suatu gereja yang diajarkan Yesus kepada kita. Oke-oke saja kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda, bukan berarti itu membuat kita menjadi suatu perpecahan ataupun menjadi suatu penghalang untuk harmonisasi di dalam berjemaat atau di dalam satu tubuh Kristus. Hendaklah kita jangan menghakimi suatu gereja lagi. Kepada Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono terlebih khusus saya menghimbau, janganlah kita menghakimi suatu ajaran gereja saudara kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk melayani sesuai dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Karena kita tahu banyak karunia-karunia, hikmat pengetahuan, iman, menyembuhkan yang sakit, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu adalah semua karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, sehingga kita menggunakan semestinya. Jadi tidak baik bagi kita untuk menghakimi suatu gereja atau mengukur suatu gereja dalam berkarunia-karunia Roh Kudus, sehingga tidak adanya kata-kata pemalsuan karunia-karunia Roh Kudus lagi. Terima kasih, itulah tanggapan saya kepada Bapak Dr. Erastus Sabdono, sehingga dapat diambil oleh jemaat maupun para pemirsa YouTube dimanapun berada. Sehingga marilah kita berlomba-lomba untuk mengambil, meminta kepada Tuhan semua karunia Roh Kudus, sehingga kita dapat melayani Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak jiwa yang kita menangkan untuk datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh pemirsa YouTube yang sudah menyaksikan channel MPS Ministry ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Haleluya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.